sikap seorang muslim menghadapi perbedaan yang terjadi dalam agama Islam. Gimana sikap dia Pak Ustaz? Besok sama-sama sholat subuh, NU sholat subuh, Muhammadiyah sholat subuh, Al-Wasliyah sholat subuh, Perti sholat subuh, semua sholat subuh, sepakat semuanya sholat subuh. Tapi dalam pelaksanaannya Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Muhammadiyah tidak pakai usolli, NU pakai usolli. Nah, bagaimana sikap saya Pak Ustaz? Selama ada dalilnya tak boleh menyalahkan. Guru saya namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Maliki kalau baca Fatihah enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Suatu ketika beliau salat di Masjid Hasan Abbas Zaki dalam program acara membaca kitab Sunan Tirmidzi tahta riayati Syekh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i. Lihat adab dia. Saya lihat sendiri, saya jadi makmum salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya terkejut, dia mazhab Maliki. Kenapa dia baca bismillah? Ternyata dia menghormati karena itu acara yang punya mazhab Syafi'i. Buya Hamka, Imam Masjid Al-Azhar Jakarta. Buya Hamka Muhammadiyah, bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika diundang di Jember, Jawa Timur, sholat subuh, Buya Hamka menjaharkan bismillah dan mengangkat tangan doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Kenapa? Karena dia tahu Jember orang-orang Nahdlatul Ulama bermazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Sudes, Imam Istiqlal, waktu diminta ke Jakarta sholat Istiqlal, dia jadi imam. Kita tahu semua Syekh Abdul Rahman Sudes waktu di Masjidil Haram tak pernah baca bismillah jahar, tapi waktu di Istiqlal apa yang terjadi? Dia baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan ketika ayat dia baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Ini adab berbeda pendapat. Saya kalau jadi imam baca bismillah jahar, kalau subuh baca doa kunut. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah, sekalipun saya tak pernah mau jadi imam. Setiap mereka minta saya. Kenapa? Karena saya tahu nanti kalau saya maju menimbulkan masalah. Di mana letak masalahnya? Kalau saya baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu masjid punya Muhammadiyah. Kata orang Muhammadiyah, loh Ustaz kok tak ikut kami? Kalau saya bismillahnya ikut Muhammadiyah, Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah banyak yang tak Muhammadiyah. Ini Ustaz mencela-mencela kata dia. Ini Ustaz pelintar-pelintar kata dia. Karena dia tak paham masalah fikih. Yang paling enak jadi makmum. Mau berbunyi bismillahnya, mau tak berbunyi, mau bismillah silent, mau bismillah jahar, selama baca Fatihah sah. Yang tak sah itu Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, baru tak sah. Berbeda pendapat dalam satu masalah fikih. Enak jadi makmum, makanya saya lebih ingin jadi makmum. Tadi diminta jadi imam, grogi, lupa baca takbir. Kan pendapat ulama itu berbeda-beda Buya. Lalu dalam memilihnya, apakah kita harus memilih yang memang sesuai dengan madhab yang kita anut, ataukah kita boleh mencari tahu lagi mana pendapat yang dirasa kita mendekati sunnah Rasulullah dan mengambil pendapat ini Buya? Terima kasih Buya. Jika di dalam permasalahan agama, untuk mempermudah di dalam kita mengambil dan mengamalkan, adalah ambillah pendapat yang sesuai dengan madhab Anda. Di Indonesia Syafi'i, ambil madhab Syafi'i. Bagaimana mudahnya? Anda bertanya dengan ustadz sana sini, mudah dijawab. Anda ketemu orang sana sini, sama dengan Anda amalannya. Ada pun pertanyaannya mencari yang lebih dekat dengan sunnah Nabi, kita tidak perlu sok. Memang imam madhab itu nggak ada dengan sunnah Nabi.
Semua imam madhab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kesombongan orang-orang akhir zaman saja mengatakan seolah-olah ini lebih dekat dengan sunnah, ini lebih dengan sunnah. Imam Syafi'i dengan sunnah Nabi, Imam Ahmad dengan sunnah Nabi, Imam Abu Hanifah dengan sunnah Nabi, Imam Malik dengan sunnah Nabi. Ini kesombongan orang akhir zaman, belajar kurang. Seolah lebih pintar mengatakan ini lebih dekat dengan sunnah, ini lebih dekat dengan sunnah. Tidak. Kembali kepada madhab Anda. Karena dengan kembali kepada madhab itu mempermudah. Kenapa di lingkungan Anda amalannya juga itu yang disebut-sebut oleh Ustadz ya itu, jadi mudah Anda menghafalnya, mudah Anda mengingatnya, dan mudah Anda mengamalkannya. Jadi untuk mencari lebih dekat dengan sunnah itu adalah ulama yang mereka mengerti tentang hadis. Mereka adalah ahli istimbat, ahli nazar, ahli ijtihad, bukan orang-orang seperti kita ini. Kita ini ngikuti ulama dan kita husnudzon, yakin ulama itu, mereka ulama. Imam Syafi'i ulama, Imam Abu Hanifah ulama. Ulama itu apa sih? Yang paling ngerti tentang sunnah Nabi dan mengerti tentang Quran, yang sangat jauh ilmunya dari kita. Nah, bukankah kita mengatakan aku lebih tahu dari mereka? Ya nggak mungkin dong. Lalu bagaimana kita akan nimbang-nimbang tadi? Ini sok banget ini orang akhir zaman, kadang-kadang seperti itu. Ini paling lebih sunnah, lebih sunnah, lebih sunnah, lebih sunnah. Bagaimana? Hadis Nabi itu sendiri ada. Imam ini menyebut ngambil hadis ini, imam ini mengambil. Kadang mentaskhih hadis sendiri bermacam-macam. Ada ini mengatakan hadis ini sahih dan ini tidak. Kadang hadisnya sama, hanya beda harokat saja, ternyata hukumnya berbeda. Hadisnya sama, beda harokat. Hukumnya beda. Nah ini, nah, jadi kita kalau ulama ini masya Allah, kadang ini kebodohan kita. Zakatul janin zakatu ummihi. Imam Syafi'i membaca rafa madhab Syafi'i. Abu Hanifah membaca nasab. Zakatul janin zakata ummihi. Gara-gara fathah beda, sehingga kalau madhab Syafi'i boleh dimakan janin yang ada di dalam kambing yang disembelih. Kemudian madhab Hanafi nggak boleh, padahal beda harokat saja. Kenapa kan gitu? Kalau pakai fathah berarti berarti kalau seperti harus sembelih sama seperti ibunya. Banyak semacam itu. Ada satu hadis, satu imam mengambil dari permasalahan satu masalah, imam lain mengambil pasal yang lain. Mereka semua kembali kepada sunnah Nabi, hanya cara melihat mereka dari mana, sehingga ada perbedaan di sini. Dan itu adalah amaliyah, satu kinerja yang pelik, sulit, rumit, yang hanya bisa dilakukan oleh ahli istimbat, yang mereka menguasai Al-Quran, menguasai hadis-hadis Nabi, dan menguasai pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Bukan kita ini belajar bab wudu saja sering lupa, mau mengatakan mengatakan lebih sunnah Nabi lebih ini. Dari mana ini? Mereka mengetahui, sehingga seorang mujtahid itu adalah mengerti mana perbedaan para ulama, mana ijma'nya para ulama. Seperti itu. Jadi kembalilah kepada madhab kita, karena itu lebih mudah bagi Anda. Kalau ada orang memberikan fatwa kepada kita dengan madhab yang lain karena untuk sebuah solusi permasalahan, ya boleh-boleh saja. Semua imam madhab adalah imam hebat kok. Hanya kemudahan Anda tanya, yang paling mudah bagi kita yang madhab Syafi'i. Kita pun kalau ngajar yang paling enak madhab Syafi'i. Kalau kita mengajar madhab macam-macam, ya pusinglah orang. Madhab Syafi'i saja, karena kita adalah madhab Syafi'i. Yang terhormat dan yang saya muliakan, guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Mohon izin bertanya Buya. Pernah dengar dari seseorang yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmat, dan juga perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Mohon penjelasan dari maksud pernyataan tersebut Buya, dan juga pernyataan tersebut apa ada di dalam sebuah hadis Nabi Sayyidina Muhammad, dan siapa saja yang disebut sebagai ulama, apakah ustadz dan kiai di desa bisa disebut sebagai ulama, dan apakah para imam 4 yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi bisa disebut sebagai ulama. Sekian Buya, syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, hadis ikhtilafu ummati rahmah dusta. Tidak ada riwayat semacam itu. Tidak ada. Kalau ada menukil hadis, itu bukan hadis. Akan tapi makna itu kesimpulan dari para ulama di saat melihat hebatnya ulama-ulama besar, para a'immah mujtahidin.
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para mujtahid, di saat mereka memeras otak beliau untuk menghadirkan sebuah fatwa, untuk memberikan solusi kepada masyarakat, ternyata berbeda-beda. Dan perbedaan ini ternyata memudahkan yang semula nggak bisa jadi bisa. Mereka adalah dengan berpegang, bukan main-main berfatwa. Mereka adalah memeras otak, mendatangkan hujah-hujah sampai menghasilkan sebuah hasil fatwa. Oleh Imam Malik dikeluarkan fatwa, Imam Abu Hanifah dengan hujah yang dapat dikeluarkan fatwa. Kita tidak masuk wilayah tersebut karena kita bukan mujtahid. Kita menemukan pendapat yang menghasilkan fatwa yang berbeda-beda, dan perbedaan ini ternyata akan menjadi mudah bagi kita sebagai mukallid, pengikut, untuk mengambilnya. Di saat kita dengan mazhab Imam Syafi'i ternyata berat, ternyata ada solusinya nanti dengan mazhab yang lain. Dan ini bukan main-main mazhab, bukan solusi. Sehingga perbedaan di antara mereka adalah rahmat. Ini adalah kesimpulan daripada yang dibaca oleh para ulama tentang pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini. Ini dalam urusan furu, bukan akidah. Akidah nggak ada berbeda, usul nggak ada ikhtilaf. Ikhtilaf ulama di sini adalah di dalam urusan furu. Adapun ikhtilaf ummati enggak. Ikhtilaf ulama, ikhtilaful a'immah. Kalau umat kalau berbeda, ya berselisih tidak diperkenankan, tidak baik. Umat berselisih, jangan berselisih. Ini ikhtilaful a'immah. Ulama yang berbeda, ini yang membuahkan hasil yang baik, yaitu rahmat bagi. Tapi kalau ikhtilaful ummah, sebaiknya kita jangan banyak berbeda. Perbedaan ada, berselisih faham dan sebagainya. Ya bukan rahmat di sini, akan jadi bencana. Jadi itu bukan hadis Nabi, akan tapi makna yang disimpulkan para ulama di saat membaca pendapat-pendapat para ulama-ulama. Awas, hati-hati ya. Jadi kalau ada orang berbeda mengerjakan dengan kita, masih dalam konteks ranah ikhtilaf, antum tidak perlu meributkannya. Anda tidak harus paksakan pakaian Anda digunakan oleh orang yang lain. Ikhtilaf. Jadi asal kata ikhtilaf itu asalnya adalah perbedaan atau keragaman yang ditujukan untuk menghasilkan kemudahan dalam ibadah atau harmoni dalam kehidupan. Jadi bukan perselisihan. Makanya ketika antum menemukan kalimat-kalimat ikhtilaf di Quran, itu umumnya ayatnya merujuk pada keindahan-keindahan, harmoni dan kemudahan-kemudahan. Misal Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Perhatikan perbedaan, beda siang dengan malam. Begitu malam muncul, beda suasana dengan siang. Antum kelihatan putih, Masya Allah. Begitu malam muncul, nggak kelihatan putihnya lagi. Baik, lihat baik-baik. Masya Allah. Begitu siang muncul, baru kelihatan putihnya lagi. Antum terlihat bukan putih misalnya. Baik, warna kulit agak berbeda. Begitu siang kelihatan warna kulitnya. Begitu malam sama-sama nggak kelihatan. Mungkin bedanya di gigi saja saat tersenyum, itu kan? Baik, tapi perbedaan antara siang dengan malam itu ingin memunculkan keindahan, kemudahan dalam kehidupan, kreativitas. Antum bisa melihat pemandangan siang beda dengan malam. Bisa merasakan bagaimana malam bisa istirahat, siang beraktivitas. Kalau tidak diciptakan siang dengan malam, bagaimana kita bisa mendapatkan kemudahan dalam kehidupan? Coba antum bayangkan sekali-kali main ke kutub sana. Mainlah ke kutub untuk mendapatkan siang-siang selamanya. Bagaimana rasanya hidup dengan keadaan siang terus-menerus? Bagaimana hidup dengan rasanya malam terus-menerus? Karena itu berbahagialah ketika Allah turunkan siang dengan malam untuk memberikan kenyamanan dalam kehidupan, harmoni dalam kehidupan kita. Beda kulit misal. Ya, Quran surah ke-30 Ar-Rum. Antum bisa lihat ikhtilaf. Bahkan dari ayat ke-20 sampai dengan ayat 23-nya. Masya Allah, ada ikhtilaf. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan seorang manusia itu bisa kulit dan lisannya beraneka ragam. Bukan lidah, tapi lisan. Lisan itu artinya bahasa. Kulit, warna kulit, dan bahasa itu bisa meragam. Coba silakan cek. Ya, kulit kita kan berbeda-beda.
Ada sawo matang, sawo setengah matang, sawo matang sekali dan sebagainya. Baik, ada yang putih, ada yang coklat, ya, ada yang hitam. Antum pernah ke Sudan? Di Sudan ada satu bagian wilayah yang pigmen kulit penduduknya itu ada 4 bagian. Ya, dari yang putih, kemudian coklat, hitam, ungu. Ya, yang keempat ungu. Ada 4 bagian. Ya. Apa di antara hikmahnya? Allah menciptakan berbeda bukan untuk menunjukkan rasialitas di antara orang-orang itu, bukan. Tapi ternyata hikmahnya, masya Allah, untuk menunjukkan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ada harmoni di situ. Yang putih, maaf, itu kisaran panasnya paling sampai 25-26 derajat. Ya, paling tinggi 30. Yang coklat paling sampai 36 derajat. Yang hitam, maaf, kisaran 40-45 derajat. Yang ungu rata-rata 50 derajat. Itu masya Allah, ya. Dan hebatnya itu bisa menyesuaikan di situ. Putih masuk ke coklat agak susah dan nggak lembab seperti di kita. Kalau di kita kan kerupuk disimpan keluar dia kecil. Kalau di sana kerupuk disimpan keluar ya angus, ya, karena kadar lembabnya itu kurang. Tapi yang putih sulit beraktivitas di yang coklat. Yang coklat santai aja. Ya, coklat masuk ke hitam agak susah. Yang hitam santai. Yang hitam masuk ke ungu belum tentu tahan. Yang ungu santai aja, 50 derajat bisa keluar ngerjakan aktivitas. Ada yang jalan, ada yang kerja, masya Allah, dan nggak takut hitam lagi, sudah ungu. Itu luar biasa. Ya, jadi tidak ada di situ nilai rasial. Mau masak sesuatu hemat hidupnya, telur tinggal simpan di luar 15 menit setengah matang, alhamdulillah. Nggak capek kayak antum beli gas naik lagi warna berubah, ya dari hijau jadi pink kan, macam-macam. Itulah. Itu luar biasa. Ya. Jadi ada kenyamanan, bahasa sama. Coba kalau sedunia bahasanya cuma satu saja. Lihat di Indonesia saja ada berapa? Silakan antum cek, bahasa Indonesianya satu, itu pemersatunya. Silakan cek berapa keragaman bahasanya. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sumatera. Sumatera dibagi lagi, yang Palembang beda dengan Padang, ya, yang Padang beda dengan ke Medan, yang Medan ke sana lagi jadi ke Aceh. Semua luar biasa. Kepulauannya banyak, ya. 13.670. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas dan sebagainya itu. Jadi teman-teman, itu semua ada keragaman, keindahan. Kalau tidak ada keragaman dalam bahasa ini, masya Allah, bagaimana kemudian kenyamanan dalam kehidupan, perkembangan kepintaran seseorang itu bisa kemudian berkembang dengan cepat. Jadi prinsipnya adalah, jika Anda menemukan perbedaan-perbedaan dengan nama ikhtilaf, itu artinya kemudahan dalam menunaikan proses ibadah, sehingga dengan kemudahan itu ada harmoni tercipta dalam pelaksanaannya. Paham sampai sini? Nah, lawannya disebut dengan khilaf. Kalau khilaf secara bahasa itu adalah perbedaan. Khilaf secara bahasa perbedaan yang cenderung melahirkan kesan negatif atau yang bersumber dari sesuatu yang salah. Khilaf. Orang sholat subuh 2 rakaat, dia 3 rakaat. Baik, ya? Orang jujur, dia berdusta. Orang sabar, dia marah-marah. Orang tawadhu, dia sombong. Karena itu setiap beda dari yang semestinya, beda dari yang wajar, itu cenderung sifatnya disebut dengan khilaf secara bahasa. Makanya ketika ada orang melakukan kesalahan, itu tidak disebut dengan ikhtilaf, disebut dengan khilaf. Saya belum pernah mendapati orang salah datang mengatakan, afwan Ustadz, saya ikhtilaf. Tidak. Tapi dia akan katakan, maaf Ustadz, saya khilaf. Silahkan antum cek, saya khilaf, dia telah melakukan khilaf. Jadi kalau disebutkan khilaf, itu cenderung melahirkan perbedaan dari aspek yang negatif atau kesan-kesan yang tidak diinginkan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada faktor dalam hal ibadah. Jika kita menemukan keragaman dalil dengan petunjuk yang benar dari Al-Quran dan tuntunan Nabi SAW dalam hadis dan sunnahnya, maka semua keragaman ini sepanjang mengacu pada dalil yang sama disebut dengan apa? Ikhtilaf istilahnya. Paham? Tapi kalau keragaman yang muncul tidak mengacu pada dasar dalil, tidak ada petunjuknya, tidak ada dalil, tidak ada contoh, dalil atau contohnya, maka di sini, maaf, kita bisa simpulkan itu bukan ikhtilaf tapi khilaf. Paham ya?
Kalau khilaf kita tinggalkan, kalau ikhtilaf itu tandanya kemudahan dalam pelaksanaannya dan harus menghadirkan harmoni dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang berbeda mengerjakan dengan kita, masih dalam konteks ranah ikhtilaf, antum tidak perlu meributkannya. Karena itu dimunculkan untuk kemudahan, bukan untuk meributkan. Bagi antum mungkin mudah, tapi bagi yang lain barangkali tidak sama. Anda tidak harus paksakan pakaian Anda digunakan oleh orang yang lain. Awas, hati-hati ya. Jadi kalau Anda punya pakaian serupa dan orang lain juga punya yang sama, ukuran Anda bisa beda dengan ukuran orang lain. Jangan paksakan ukuran Anda mesti dipakai oleh orang lain. Kalau Anda beli peci, maaf ya, tidak pas dengan ukuran kepala Anda, jangan kepalanya dipotong. Cari ukuran peci lain yang sesuai dengan kepala Anda, sepanjang sama-sama peci yang bisa digunakan untuk kepala. Jelas ya? Yang khilaf itu sudah nggak ada peci, mah peci nggak muat, terus gimana Pak? Pinjam kerudung mama deh. Oh, itu lain. Ya. Jadi jalur yang sama ini yang kita gunakan. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Rasanya tidak menyenangkan kalau dalam ikhtilaf kemudian ada perselisihan. Ikhtilaf diturunkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala bukan supaya umat berselisih, tapi mengambil kemudahan dalam proses pelaksanaan ibadah dan harmoni dalam proses jalinan kehidupan di sekitarannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, sahabat tidak berselisih, tabi'in tidak berselisih, ulama tidak berselisih. Antum Rasul bukan, tidak menerima wahyu, bukan juga sahabat, bukan juga tabi'in, dan bukan juga ulama, dan antum berselisih. Siapa antum? Ya, nabrak tiang juga tidak ya. Kembali ke sini. Bismillah, sudah lewat.